Pemirsa, hari ini kita mengikuti perkembangan terbaru kasus penganiayaan berat yang melibatkan seorang remaja bernama Mario, putra seorang pejabat pajak. Peristiwa keji itu terjadi pada sore 20 Februari saat Mario menganiaya seorang siswa bernama David secara brutal. Dan video tindakannya direkam oleh temannya sendiri. Kasus ini memicu perhatian publik karena adanya dugaan privilege, penyalahgunaan kekuasaan, serta ketidakadilan dalam penanganan awal. Sekian liputan yang saya berikan, terima kasih. Lo ulangin ke gua, apa yang dia lakuin ke lo? Dia itu ngeperlakuin aku nggak baik karena aku udah ngomong semuanya. Kurang baik gimana? Pokoknya dia bikin aku nggak nyaman. Dia seenaknya sendiri. Aku nggak mau ketemu lagi sama dia. Dia harus tanggung jawab, gua nggak bisa biarin. Mar, ini tuh udah larut. Kita tuh harus hati-hati. Jangan lakuin yang bikin lu nyesel. Justru gua mau jelasin kalau dia itu salah. Kamu harus tegas deh, Mar. Dia udah bikin aku malu soalnya. Tegas, gua tunjukin malam ini. Si David di mana sih? Mana si David sih? Udah, Mar. Dia tuh Enggak, nggak gua bakal nggak keluar, peduli Mar. anjing. Ntar gua telepon dulu. Mana si David? Udah lah, nggak bakal. Pasti keluar dia. Udah, Mar. Gak usah, Mar. Dia tuh nggak bakal keluar. Fit, di mana lo, Fit? Keluar. Mar, udah. Gak usah maksa. Dia tuh nggak bakal keluar. Enggak, gua nggak peduli. Pokoknya gua pengen dia keluar, gua paksa dia keluar. Sebentar, Oke. gua telepon. Ya, angkat lagi. Fit, keluar lu. Mar, udah, Mar. Stop, Mar. Dia tuh nggak bakal keluar, Mar. Udah lah, nggak bakal keluar. Orang sama biasanya gitu. David, keluar lu. Gue hitung 1 sampai 3. Kalian ngapain di sini? Udah, lu jujur aja gak usah banyak basa-basi. Mar, udah, Mar. Enggak, jujur apaan? Ini Laknes lu apain? Dia cerita sama gua. Enggak, kamu ngomong apa ke dia? Aku nggak pernah apa-apain Nggak kamu. usah pura-pura. Kamu kan udah tahu sendiri gitu loh, Fit. Kayaknya. Udah lu jujur lu. Mar, udah, Mar. Stop, Mar. Lu ikut aja gua. Mar, udah, Mar. Belakang mobil. Mar, Lu bisa ngomong baik-baik sih. Mar, udah, Mar. Belakang mobil. Mar, udah, Mar. Mar, udah, Mar. Jujur lu. Lu Mar. ngelakuin apa ke Agnes? Tuh, Terus Pak, ngomong ya. jujur. Pak, udah jujur demi Tuhan. Gua nggak ngapa-ngapain ke Agnes. Kamu bilang apa sih ke Mario? Dia tenang aja. Enggak, apapun yang dia bilang, dia bohong. Lu lihat aja dia pasti sedih nih. Gue percaya sama dia. Ya bilang aja yang jelas, udah kamu sana ada masalah dan jelas. Mar, udah, Agnes bohong. Udah, Mar. Stop, Mar. Udah, Mar, gua cuma Apa lo gue? Mar. Mar, stop, Mar. Ya, bikin dan Agnes sakit hati ya. Stop, Mar. Malu-malu Agnes, jalan. Mar, udah, Mar. Gue pengen denger satu kata pun dari dia. Ya udah, nggak berdaya, Mar. Udah bonyol. Boleh gua. Mar. Kondisi pasien sedang mengalami kondisi yang sangat kritis, Ibu. Maka dari itu kami memerlukan waktu untuk mengobservasi kembali terkait dengan kondisi anak Ibu. Baik, tapi tolong selamatkan anak saya, dokter. Kami turut prihatin, Bu. Tapi kami perlu konfirmasi lebih lanjut. Apakah ada saksi yang bersama dengan David? Setahu saya ada beberapa saksi yang melihat kejadian itu dan sempat merekamnya. Baik, tolong kirimkan video itu kepada kami. Nanti akan kami proses sesegera mungkin. Baik, Pak. Bu, apakah ini adalah saksi yang memiliki bukti video? Itu, Pak. Ini saksinya. Iya, Pak. Kebetulan kemarin saya melihat kejadian secara langsung dan saya mengambil video di HP saya. Mungkin Bapak bisa langsung mengecek sendiri. Baik, Bu. Video ini akan kami amankan, tapi kami perlu verifikasi melalui digital forensik terlebih dahulu. Baik, tolong proses kasus ini ya, Pak. Baik, Bu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih. Saudara Mario, apa yang Anda lakukan terhadap korban? Saya cuma tanya-tanya aja, Pak, tapi saya emosi. Kamu telah memukul korban dan mendorongnya hingga jatuh. Dia hingga tak sadarkan diri. Iya, Pak. Apakah Anda mengakui itu? Iya, Pak. Lalu, apakah motifnya karena saudari A? Iya, Pak. Tapi saya cuma cerita apa yang saya rasain, Pak. Oke, Mario. Sekarang kamu saya bawa ke kantor. Dari pemeriksaan awal, MBS dinyatakan sebagai tersangka dari kasus kekerasan yang berat dan penyidikan berjalan dengan baik. Apakah kemungkinan ada pasal ditambah, Pak? Untuk itu, kami sedang menunggu hasil visum dan saksi-saksi tambahan. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ibu,
Saya sebelumnya sudah lihat kondisi David dan juga kita sudah tahu kan laporan awal dari dokter. Saya tahu kalau masalah ini itu masalah yang sangat berat bagi keluarga ibu. Tapi saya di sini bukan hanya sebagai kuasa hukum ibu, tetapi juga saya sebagai pendamping keluarga ibu. Saya akan mendampingi seluruh proses hukum ini dari awal hingga akhir sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu pelaku mendapatkan hukuman setimpal dengan kelakuannya terhadap anak ibu. Tapi apakah pelaku bisa dihukum, Bu? Karena setahu saya pelaku merupakan anak pejabat. Saya takutnya kasus ini bakalan ditutup. Oh, enggak, Bu. Justru itu kita di sini, saya sebagai kuasa hukum ibu, saya mempunyai 3 aras di sini. Ada aras mikro, aras mezo, dan aras makro. Yang pertama itu di aras mikro itu kita akan selalu dampingi seluruh proses ini mulai dari laporan polisi, kemudian juga visum dan juga pemeriksaan para saksi. Kemudian untuk di aras mezo itu saya sudah berkoordinasi dengan P2, TP2A dan juga para psikolog trauma. Sehingga kita juga minta special protection sih untuk para keluarga dan juga para saksinya. Kemudian di aras makro kita juga punya aktivis dan juga koalisi advokasi yang siap mengawal kasus ini secara publik dan juga saya pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi, Bu. Lalu kira-kira apa langkah selanjutnya untuk mengusut tuntas kasus ini? Nah, di sini kita punya beberapa langkah ibu ya. Jadi kita punya strategi yang pertama itu mengumpulkan bukti lengkap. Kemarin kan sudah kita kumpulkan bukti lengkapnya termasuk dari bukti video dari saksi, kemudian juga hasil visumnya dan juga rekam medis anak ibu. Kemudian yang kedua kita selalu akan mendorong polisi untuk menekankan dan menggunakan pasal berat yaitu pasal 355 KUHP yaitu penganiayaan berat berencana. Kemudian kita juga akan memastikan pelaku untuk ditahan dan juga mencegah intervensi dari pelaku. Kemudian kita juga sebagai kuasa hukum menghadirkan psikolog sebagai saksi ahli untuk menunjukkan dampak traumatis yang panjang bagi anak ibu. Dan yang terakhir kita juga akan selalu mengawal media untuk tidak memojokkan dan juga memprovokasikan keluarga korban sehingga ini merupakan bagian dari advokasi makro kami dan juga kita akan minta selalu restitusi sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin anak saya mendapat keadilan dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ibu tenang aja. Sejak video kekerasan yang viral itu kemarin, itu publik bersama kita dan juga saya pastikan kita tidak sendirian, kita banyak yang mendukung di luar sana. Baik Pak, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana situasinya terlebih dahulu secara jujur. Jadi video yang beredar itu sudah sangat ibaratnya memberatkan secara hukum. Nah, anak Bapak ini terancam pasal penganiayaan berat, tapi tenang Pak, di sini saya akan melakukan pendampingan secara Gitu Mbak, apakah masih ada cara yang bisa dilakukan biar anak saya itu lebih diringankan buat hukumannya? Karena anak saya kemarin itu secara tidak sadar untuk melakukan semua perbuatannya dan juga dia nggak tahu kalau sosial dampaknya akan sebesar ini buat dia. Baik Pak, saya di sini akan membantu anak Bapak dalam seluruh prosesnya, yang mana akan melakukan pendampingan saat pemeriksaan polisi nantinya, kemudian memastikan haknya anak Bapak ini terpenuhi, kemudian mencegah interogasi yang melanggar prosedur, apalagi sampai menekan mental anak Bapak, serta saya nantinya akan menyusun pernyataan penyesalan yang tepat yang nanti bisa diungkapkan oleh anak Bapak agar meyakinkan media. Oke. Sebenarnya kami dari pihak keluarga saya itu lebih bisa untuk menerima semua proses, tapi saya minta tolong buat semua clear dan juga sebisa mungkin anak saya dapat hukuman yang paling ringan atas apa yang diperbuat dan juga ya setidaknya jangan sampai sesuai dengan apa yang ditentukan sebelumnya di hakimnya seperti itu. Baik Pak, soal keringanan tuh bisa ada Bapak, tapi harus sesuai dengan etika. Nah, nanti ini saya akan mengusahakan agar bernegosiasi lah dengan kejaksaan agar pasal perencanaan tidak diterapkan jika tidak terbukti. Nah, kemudian meminta asesmen psikologis
untuk menjelaskan kondisi emosi anak Anda saat kejadian waktu itu, serta mengusulkan restoratif jika kondisi korban sudah membaik. Tapi hanya jika korban bersedia, dan semoga korban bersedia ya Bapak, agar dilakukan restoratif. Baik Pak, sebisa mungkin saya minta tolong untuk tetap diringankan dengan beban anak saya ini. Jadi kayak ya sesuai apa yang saya bilang tadi kan, sebisa mungkin anak saya ini dapat hukuman yang seringan mungkin buat apa yang telah dilakukan, karena emang emosional untuk anak-anak usia anak saya itu kan masih bisa dibilang labil kayak gitu. Baik Bapak, nah itu mungkin saya akan lebih mengusahakan lagi, tapi balik lagi kita akan melakukan seluruh proses hukum ini sesuai aturan dan prosedur yang berlaku ya Bapak. Baik. Saya juga akan mengelola pernyataan media nantinya agar tidak semakin memperburuk situasi, dan kita juga agar bisa meminimalisir lah kesalahan dari anak Bapak. Tetapi kita juga akan memastikan proses hukumnya itu objektif dan tidak bias karena tekanan publik, seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin segala proses bisa saya serahkan ke Mbak sebisa mungkin, tapi tetap jangan sampai anak saya mendapat hukuman yang berat karena mengingat masih usia remaja juga. Baik Pak, tapi saya juga mohon kepada Bapak dan juga anak serta keluarga agar kooperatif penuh, dan kedua itu jangan memberi tekanan apapun tanpa saya terhadap anak Bapak, serta tunjukkan penyesalan lah yang tulus terhadap media, apalagi di setiap prosesnya. Karena kita tidak bisa menghindari hukuman, tapi kita bisa memastikan proses hukumnya adil dan lebih ringan. Baik, terima kasih buat segala upaya yang bisa dilakukan. Saya mohon ya Pak untuk dibantu. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Sidang Pengadilan Negeri atas perkara pidana ini akan segera dimulai. Hadirin diharapkan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Silakan dulu. Baik, pada hari ini kami membuka sidang nomor perkara kasasi pidana khusus nomor 10825 tahun 2025 dengan terdakwa Mario Dandi Satrio. Apakah jaksa penuntut umum hadir? Hadir yang mulia. Kuasa hukum terdakwa? Hadir yang mulia. Pihak korban beserta kuasa hukum? Hadir yang mulia. Serta para saksi yang telah dipanggil, apakah hadir di ruang sidang? Beberapa telah hadir di kursi saksi yang mulia, yang lainnya menunggu di luar. Dengan demikian, sidang kita mulai. Untuk saudara Mario Dandi Satrio, sebagai terdakwa, dipersilakan duduk di kursi terdakwa. Untuk jaksa, kami persilakan memberikan dakwaan terhadap terdakwa. Terima kasih yang mulia atas waktu yang telah diberikan. Untuk di sini, berdasarkan hasil penyidikan, visum et repertum, bukti video dan keterangan saksi, kami menuntut terdakwa dengan pasal 355 ayat 1 KUHP, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Lalu yang kedua, subsider, pasal 354 ayat 1 KUHP, selanjutnya pasal 353 ayat 2 KUHP, serta pasal 351 ayat 2 KUHP. Untuk yang ketiga, atas dasar perlindungan anak, juga pasal 76 junto, pasal 80 UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, atas perbuatan terdakwa, JWU atau saya menuntut agar hukuman dijatuhkan sampai maksimal ketentuan pasal, yaitu 12 tahun penjara, dan jika terbukti seluruh unsur yang disebutkan di pasal terjadi. Terima kasih yang mulia. Itu yang mulia. Kami mohon hakim mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama tentang usia terdakwa, kemudian situasi emosional saat kejadian, serta kemungkinan adanya mediasi ataupun pemulihan. Kami mohon agar hukuman tidak dipaksakan secara maksimal dan juga mempertimbangkan aspek pemidanaan subsider atau alternatif. Terima kasih yang mulia.
Izin Yang Mulia, saya juga sempat melihatnya secara langsung bahwa korban sudah tak berdaya. Pelaku dan rekannya memukul dan mendorong korban hingga jatuh, dan saya juga sempat merekamnya dengan HP saya. Mungkin Yang Mulia ingin mengeceknya, dipersilakan. Jika ada tambahan saksi maupun bukti, silakan dipaparkan sekarang. Baik, saksi berikutnya dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi korban mengalami luka cukup berat pada kepala dan indera kranial. Maka dari itu korban memerlukan waktu cukup lama untuk pemulihannya. Secara psikis dan fisik, korban memerlukan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Atas pertimbangan berdasarkan bukti daripada saksi, maka sidang akan kami skor selama 1 kali 30 menit. Selamat sore pemirsa, saya Via dari Trinews. Meliput langsung dari depan ruang sidang di mana publik sangat menunggu keadilan bagi korban. Banyak suara menolak opsi restoratif justice karena ini termasuk penganiayaan berat. Sekian liputan dari saya, terima kasih. Sidang saya buka kembali. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta, alat bukti, keterangan saksi, visum dan keterangan ahli, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Oleh karena itu, kami putuskan terdakwa dipidana dengan pidana selama 12 tahun penjara berdasarkan penilaian beratnya luka dan dampak terhadap korban. Kami menilai bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur pasal 355 ayat 1 KUHP ditambah faktor pemberatan karena korban di bawah umur dan penyebaran video. Kami juga memutus bahwa terdakwa dilarang melakukan kontak dengan korban serta wajib membayar kompensasi, biaya perawatan, dan rehabilitasi korban. Sidang saya tutup. Ibu tenang aja, kami akan terus bantu kawal untuk pelaksanaan pengadilan ini. Termasuk untuk kompensasi pengobatan, rehabilitasi untuk kesehatan psikologisnya, dan juga pengobatan dan pemulihan. Baik, saya minta teman-teman untuk dikawal kasus ini dan pastikan Mario mendapatkan hukuman sesuai dengan Baik Bu, nanti akan kita usahakan selalu.